Hey, ini Mbak, kalian sering nggak sih main game dan kalah? Sering nggak sih kalah? Sering nggak sih kalah mulu? Di video ini aku bakal bahas gimana caranya buat jadi pro gamer. Kalian harus ngapain? Terus bisa nggak sih jadi pro gamer? Mungkin nggak sih aku jadi kayak Atta Halilintar? Nah, yang bakal aku bahas di sini adalah cara jadi pro gamer secara umum. Game apapun itu. Jadi kalau kalian player MLBB misalnya, atau player Free Fire, atau Valo, cara-cara ini bisa kalian terapin. Pertama-tama, kita bedain dulu game itu jadi 3. Ini bukan klasifikasi baku sih, tapi ini kupakai buat memudahin aja pembahasannya. Yang pertama ada game casual, terus ada game strategi, terus ada game teknis. Nah, nanti kita bahas itu tuh apa aja, terus contoh gamenya apa aja, spoiler dikit nih ya. Ngerjain soal MTK, jualan online, itu juga game. Nanti kita bahas deh. Terus kita bahas juga gimana caranya jadi pro di setiap jenis game tersebut. Pertama, game casual. Game casual, ini game yang aturannya tuh sederhana, simple. Kalian pelajaran aturannya kayak 1-3 menit itu harusnya kalian udah ngerti cara mainnya. Bentar banget, kayak buang air. Game ini dimainin untuk have fun aja, untuk mewafatkan waktu. Yang dimainkan atau tujuan dari game ini biasanya simple. Kayak berapa banyak kalian bisa clear level, atau seberapa lama kalian bertahan, atau berapa banyak koleksi kalian. Nah, karena ini sederhana, yang bikin game ini menarik itu biasanya unsur kehokiannya, gacha. Pokoknya game-game yang aturannya simple itu game-game casual. Kedua, ada game strategi. Ini tuh game yang aturannya banyak. Kalau tadi kan aturannya simple, kayak 1, 2. Nah, ini aturannya banyak. Dan cara menerapkan aturannya itu bervariasi, variatif, dinamis. Yang dipertandingkan dalam game ini adalah seberapa paham kalian sama aturan gamenya, dan seberapa banyak strategi yang kalian tahu. Ingat, strategi yang kalian tahu. Inti dari game ini adalah sebenarnya mengikuti prosedur. Jadi urutan yang harus dilakuin itu apa aja yang boleh dan gak boleh. Yang bikin game ini menarik, sebenarnya itu banyaknya aturan yang harus diikutin. Kalau aturannya simple, ntar balik lagi deh kayak game casual, dimasukin unsur kehokian. Game itu selalu ada aja sih bang unsur kehokiannya. Dan kita itu emang pada dasarnya doyan judi emang. Main game-game ini tuh sebenarnya secara implisit ngajarin kita buat judi. Makanya bikin kecanduan. Nunggu-nunggu gitu kan, kapan hokinya nih. Kalau udah hoki, kayaknya bisa hoki lagi nih. Gitu aja terus sampai kalian berhenti jadi beban orang tua. Ups. Ketiga, game teknis. Ini adalah game yang sebenarnya aturannya simple. Kayak game casual. Cuman susah. Dan untuk ngikutin aturan yang susah tadi, kita butuh skill. Skill itu kemampuan untuk ngelakuin sesuatu dalam game supaya aturannya itu bisa kita penuhin gitu. Nah, dalam game ini biasanya skill itu nggak disebutin secara eksplisit, nggak benar-benar dikasih tahu kalian harus bisa gini, tapi kita tentuin sendiri skill apa sih yang sebenarnya bisa kita pakai atau bisa kita pelajarin dalam game ini. Dan biasanya skill yang diperlukan untuk ngikutin aturan gamenya itu ada banyak. Nah, ini yang seru, melajarin skill-skillnya, latihan, dan ini jadi salah satu kunci utama dari kemenangan game. Nah, sekarang coba kita kelompokin game-game yang biasanya kita mainin jadi kategori tadi. Ingat, kalau casual itu artinya gamenya aturannya simple, terus tujuannya cuma banyak-banyakan, lama-lamaan cepet-cepetan. Kalau game strategi itu aturannya banyak, tujuannya buat nerapin aturan-aturan tadi biar menang. Terus game teknis aturannya mungkin simple, tapi yang jelas susah. Dan supaya bisa dilakuin, ada tekniknya dan harus latihan. Coba kita mulai dari yang simple ya. 2048, ada yang main? Ini game casual. Aturannya simple. Tujuannya banyak-banyakan skor. Geser, banyak-banyakan skor, simple. Ada yang ingat Flappy Bird? Ini game casual, aturannya juga simple. Pencet, lewatin celah dapat skor. Banyak-banyakan skor, lama-lamaan. Tahu Minecraft ya? Minecraft itu secara umum game casual. Ada sih strateginya, banyak aturannya. Kayak kalau malam muncul zombie, kalau lapar nanti darahnya berkurang. Ada juga skillnya, kayak gimana caranya ngebunuh creeper, gimana caranya ngindarin panah skeleton. Tapi secara umum, itu udah game casual. Aturannya simple. Jalan, kumpulin barang, banyak-banyakan koleksi. Nambang pun banyak-banyakan barang tambang. Nyari diamond, hoki-hokian. Cara bertahan hidupnya itu strategi sederhana. Ngelawan mob itu game teknis yang sederhana juga. Dan secara umum ini game casual. Plant vs Zombie, ini game strategi. Aturannya banyak. Aturannya tuh kayak
Sunflower itu untuk apa, zombie ember butuh berapa serangan biar mati, pea shooter ketemu api efeknya gimana, aturannya tuh banyak. Tujuannya menang dengan ngikutin aturan, menerapkan prosedur apa dulu yang ditanam, kalau musuhnya ini lawannya apa, skill yang dipakai apa, nggak ada. Jadi game ini, game yang nggak make skill sama sekali, ini bukan game teknis. Unsur casualnya ada, kayak banyak-banyakan duit, atau banyak-banyakan tanaman, tapi inti dari game ini adalah strateginya. MLBB, ini game strategi teknis. Aturannya banyak banget. Kayak MM itu serangannya gimana, Assassin itu gimana, skill 1, 2, 3 masing-masing hero itu efeknya apa aja, minion keluar setiap berapa detik, itu aturannya banyak. Dan ini unsur strateginya, atau orang biasanya bilangnya makro. Dari sisi ini, kalau main MLBB itu nggak perlu skill, nggak perlu latihan, cukup tahu aturannya aja, terus udah diikutin. Nah, begitu kalian battle lawan player lain, lagi war gitu ya, di sini baru jadi game teknis. Banyak teknik yang harus kalian pelajari, dan harus latihan. Brawlhalla, ada yang main gak sih? Ini pure game teknis. Aturannya tuh nggak banyak. Tapi skill yang harus dilatih itu lumayan banyak dan butuh latihan emang. Kayak cara dash lompat itu gimana, cara combo atau string di masing-masing weapon itu gimana, cara dodge timingnya gimana, itu butuh latihan semua. Nah, itu contoh-contoh game-game yang biasa kita mainin. Terus klasifikasinya gimana? Nah, sekarang gimana caranya biar jadi pro? Masing-masing tipe game, itu cara jadi pro-nya tuh beda-beda. Kita mulai dari yang casual dulu. Jadi pro dalam game casual, itu berarti kalian bisa clear level dengan cepat, atau bertahan paling lama, atau punya paling banyak koleksi, atau punya skor paling tinggi. Yang harus dilakukan adalah, main aja terus. Dan hoki. Dan bayar kalau gamenya pay to win. Nggak ada cara lain. Kalian nggak perlu kesel-kesel gimana gitu kalau main game casual. Karena emang cuma ngandelin durasi main aja, sama kehokian atau duit. Untuk game strategi, gimana cara jadi pro di game strategi? Percayalah, game strategi itu intinya cuma tahu semua aturan sama tahu semua strategi atau prosedur yang bisa dipakai. Nah, di sini emang bakal repot kalau kemungkinannya terlalu banyak, strategi terlalu banyak. Tapi kalau udah tahu semuanya, udah hafal semuanya, ingat ya, main game strategi itu harus dihafalin strateginya. Kalau udah hafal, udah deh, kalian jadi pro. Dan kalian nggak perlu ngide tentang strategi yang dipakai dalam game. Buang-buang waktu. Cari orang yang udah main, terus tanya, cara mainnya gimana? Strateginya gimana? Lawan ini caranya gimana? Terus hafalin. Kenapa? Kenapa nggak mikir pakai cara sendiri? Game strategi itu sebenarnya tuh jebakan yang bikin kita ngerasa kayak orang pinter. Padahal enggak. Pada akhirnya, semua orang akan menggunakan strategi atau prosedur yang sama. Meskipun kalian mikir sendiri, ujung-ujungnya bakal sama caranya kayak semua orang. Emang kalian cerdas kalau bisa mikirin strategi sendiri. Tapi itu buang-buang waktu kalau tujuan kalian buat jadi pro. Ya beda emang ceritanya kalau tujuan kalian emang cuma buat ngasah otak. Tapi ya jangan harap kalian jadi pro dengan cepat kalau emang tujuannya buat ngasah otak. Nah, masalahnya gimana kalau aturannya terlalu banyak? Gimana kalau nggak mungkin ngafalin semua strategi yang ada? Kayak let's say ada ratusan strategi. Nggak mungkin tuh dihafalin. Nah, di sini ada yang namanya mempelajari konsep. Aku udah singgung di awal, kalau ngerjain soal MTK itu game. Tepatnya game strategi. Matematika itu game strategi, men. Intinya, kalian cuma perlu untuk hafalin prosedur pengerjaan soal. Udah deh, kalian jadi orang pro. Cuman, yang dihafal itu banyaknya minta ampun. Makanya kita di sekolah diajarin untuk mempelajari konsep. Nah, setiap strategi yang digunakan dalam game, itu selalu lahir dari rule atau aturan-aturan yang dipakai. Kita ngomongin matematika sekarang. Kalau soal punya 2 variabel terus 2 persamaan, kita lawan pakai apa? SPLDV. Itu strateginya. Selalu kayak gitu. Kalau ditanya nilai maksimum pakai 3 persamaan, lawan pakai apa? Program linear. Kalau diminta nilai maksimum minimum dari suatu fungsi, lawannya pakai apa? Turunan. Strategi-strategi itu muncul dari konsep. Apa itu SPLDV? Buat apa? Kenapa caranya kayak gitu? Apa itu turunan? Buat apa? Kenapa caranya kayak gitu? Sama juga kayak main catur. Kalau kalian bisa hafalin semua strateginya, kalau kalian bisa hafalin semua openingnya, ya udah dihafalin aja. Nah, kalau kebanyakan, pelajarin konsepnya. Kuda buat apa? Opening ngebuka di depan raja, ini buat apa? Double attack bisa dipakai kapan? Kenapa bisa dipakai? Sama juga kayak misalnya jualan online. Tanya aja orang yang udah jualan online, apa prosedurnya? Jualan online itu game strategi. Kalian tinggal ikutin prosedurnya, hafalin. Kalau kebanyakan dan kalian nggak bisa menang dengan semua strategi yang udah kalian hafalin, baru deh pelajarin konsepnya. Kalau kita ngomongin MLBB, kalian cukup tanya aja orang yang udah sering main, cara mainnya gimana, awal-awal level tuh ngapain.
Mid game itu ngapain, hero ini ngapain, late game hero ini ngapain, lawannya apa. Terus hafalin semuanya dari sisi strategi, udah gitu aja. Kalian udah hebat, nggak perlu skill. Tapi pas muar, pas battle lawan hero lain, nah ini udah bukan game strategi lagi. Ini jadi game teknis. Sekarang kita bahas game teknis. Gimana caranya supaya jadi pro di game teknis? Pertama, kalian harus wajib banget tahu skill-skill apa aja yang dipakai dan bisa dipelajarin dalam game itu. Dan seperti yang udah aku bilang, skill-skillnya itu implisit, nggak pernah dikasih tahu sama pembuat gamenya. Jadi kalian harus tanya orang yang udah sering main dan hafalin skill-skillnya tadi. Kenapa? Karena orang pro itu pasti tahu dan mahir dalam menggunakan teknik-teknik dalam game itu. Dan dia sudah latihan lama biar mahir. Kalau kita nggak tahu teknik apa aja yang dipakai, nggak mungkin kita bisa mahir. Karena kan harus latihan. Kalau kita nggak tahu apa yang mau dilatih, apa yang mau dilatih gitu. Begitu kalian udah hafal teknik apa aja yang bisa dipakai dalam game, latih semuanya. Tentuin targetnya, kalian mau bisa ngapain. Terus kalian latihan sampai mahir. Nah, dalam proses latihan buat ngasah skill ini jadi game casual. Banyak-banyakan, lama-lamaan, sama kayak di game casual, kalian cukup sering-sering aja main. Sampai akhirnya jadi mahir. Dan kalau kalian udah bisa satu skill, percaya deh, kalian bakal mulai jadi orang pro. Kayak di Brawlhalla misalnya, ada combo Lancer yang caranya tuh dash ke depan, loncat, serang ke bawah. Dulu waktu aku nggak tahu ada combo kayak gituan, aku digituin orang bonyok. Begitu aku latihan, agak lama emang, terus aku bisa mahir make combo kayak gitu, giliran player-player lain tuh yang bonyok. Emang satu skill yang dipelajarin tuh nggak bakal bikin kita langsung jadi pro. Tapi semakin banyak skill yang kita bisa, semakin kita bakal jadi pro gamer. Ada orang gitu kan, udah main lama banget, tapi masih aja dia cupu. Itu tuh karena dia main asal main doang. Nggak tahu skill apa aja yang ada dan pastinya nggak pernah dilatih skillnya. Wong dia nggak tahu. Sekarang kita balik ke pertanyaan awal. Bisa nggak sih jadi pro gamer, terutama di game teknis dan game strategi ya? Kalau game casual itu mah nggak usah, itu pay to win aja biasanya. Kalau kalian mau jadi pro, kalian harus komit buat belajar. Hafalin aturannya, hafalin strateginya, belajar konsepnya, hafalin skill-skillnya, terus latihan. Dan harus bener latihannya, nggak bisa asal main lama-lama doang, terus ntar hebat sendiri, itu nggak bisa. Caranya harus bener. Kalau kalian nggak komit, jangan harap jadi pro gamer. Dan sebenarnya ya, komit belajar buat main game itu nggak worth it, man. Berapa banyak sih gamer yang sukses di luar sana dan dapat duit dibanding seluruh gamer di seluruh dunia? Persentasenya tuh nggak banyak. Jadi kalau kalian main dan nggak komit belajar dan sering kalah, itu jangan marah. Karena orang-orang yang pro itu komit buat belajar dan mereka latihan. Tapi kalau kalian komit belajar, just saying sih, itu nggak worth it. Mending kalian cari kerjanya nggak. Oke, quiz. Ada banyak skill mikro dalam MLBB. Misalnya ngeker skill 2-nya Zilong, atau combo skill 1 tembak, ulti tembak di Hero Clan. Sebutin 3 skill lain yang bisa kalian pelajarin dalam MLBB. Terus di komentar ya.